Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Cuan sangkut, sangkut cuan. Belum apa-apa sudah cerenges. Aduh, bagaimana bro? Bagaimana bro? Bagaimana kepriwe bro? Bagaimana piye iki piye? Mudah-mudahan Anda sehat semua ya bro ya. Pada cuan ya, pada tebel dompetnya. Saya ketawa sendiri bro. Ini gimana, belum apa-apa udah ketawa lah. Ini mau cuan gimana, seminggu lagi lebaran. Lihat market kayak merah begitu bro, kayak aduh bagaimana ini token micin seperti ini bro. Mudah-mudahan Anda semua pada kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Anda puasa yang berkualitas ya, agar mendapatkan pahala yang besar ataupun ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi untuk menjadikan panduan bagi orang-orang pemula agar ngerti kripto, agar nggak salah jalan ya. Kita bantu-bantu di sini bareng-bareng. Channel komunitas ini kita bikin yang sama-sama ya, nggak memikirkan, nggak membedakan antara yang uangnya banyak, uangnya kecil ya, yang pejabat ataupun orang kecil ya. Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, semangat bro, lanjut. Ini ya bro, saya akan sedikit ngasih gambaran. Di samping itu nanti di belakang video pasti ada technical analysis, juga ada berita-berita yang penting yang akan saya berikan kepada Anda. Makanya jangan di skip-skip ya. Ini Priscoin itu saya amati udah lama. Kita harus sabar betul bro ya. Usus kita harus panjang, bukan yang dipanjangin barang Anda aja. Ususnya panjang, maksudnya hatinya itu panjang ya, besar hati, sabar ya gitu. Jadi yang positif aja, ting. Ini pris ini memang kita itu diuji mental, diuji sabar, pasti akan turun bro. Saya udah jaring di angka 32 itu udah berbulan-bulan ya bro. Mau listing di Indoda, mau di Poloniek, mau di apa itu yang lainnya itu ya. Jadi harga itu bertahan, nggak turun-turun. Tapi udah lama saya amati story dari belakang ini, dia itu menguji mental dan usus kita bro. Jadi suatu saat turun, tapi memang lama gitu loh. Kalau turun lama, kalau naik juga lama. Ini sebelnya token ini permainannya luar biasa. Nanti kalau turun itu nggak kayak gini nih, nggak langsung cerot gitu ya. Pakai segala winter, pakai segala kayak rel kereta kayak begini, ini kan bikin yang namanya mau apa indikator apapun ya juga bingung analisanya. Kalau mau turun kok nggak turun, sedangkan pattern bullishnya juga nggak ada, scalpingan juga nggak bisa pret. Ini kurang ajar ini yang seperti ini itu bro. Makanya kita kalau kondisi kayak gini, kita mending jogetan, kita mending goyangan, liatin aja, nggak usah gelinti. Saya sudah pasang jaring di 32, bodoh amat. Emang gue pikirin lo mau turun kek, mau naik kek, nggak usah pikirin, bodoh amat. Asem nggak turun ya. Kita nunggu di bawah. Kalau naik sih naik, saya TP buat THR. Ini turun nggak, naik nggak, aduh boncos dong. Maaf ya bro, kita agak ini sedikit, saya agak apa namanya ya, biasalah sensitif dikit ya. Satu minggu lagi lebaran ya, lihat udah celana kolor pada kendor ya, udah semua baju pada buseng ya. Habisnya di token micin bro ya. Jangan sampai kayak saya bro, uang mertua dipakai sampai habis. Aduh gimana ini bro. Ini ya merah merona seperti ini memang kita sabar. Tapi kalau sambil bercanda, tapi candanya bukan asal cerenges saja ya, kita pakai strategi, pakai otak, pakai teknik ya. Ini kalau turun nanti di jaring bro. Kalau turun di jaring pasti nggak mungkin harga akan turun terus ya. Developer juga punya uang banyak, nanti kalau di bawah dia juga ikut belanja, naik lagi uang lebaran nanti untuk masuk kita TP bro ya. Emang di situ untuk koin prisnya. Lanjut ya, ini juga akan saya kasih tahu yang apa holder pris harap
sabar ya. Nanti pada waktunya nanti juga akan naik bro. Jadi semua sabar nunggu timingnya ya. Ini perlu saya ingatkan, ini biasanya koin BRIS ini cerenges seperti saya ini cerenges ya. Jadi di saat nanti BTC-nya turun ke bawah sideways itu biasanya rada miring dikit nih koin developernya nggak tahu saya, nanti tiba-tiba ngepam sendiri bro. Biasanya itu melawan arus, itu untuk memperdaya kita, tipu daya dunia, ini kurang ajar ya. Jadi nanti jangan terkecoh kita ya, nanti suatu saat BTC-nya turun sideways dikit, nanti ini terbang bro. Yang ya begitulah kondisinya BRIS kadang-kadang. Jadi nanti kalau terbang tinggi Anda TP aja ya. Nanti juga akan saya bahas juga ini mengenai Floki juga harus hati-hati ya, ketika nanti di pump tinggi pasti akan dibanting ya, yang TP juga banyak. Ini kan Floki kan hari ini kan sudah ya, hari kemarin ya, ini kan saya buat ini malam, jadi hari ini itu sudah mulai Floki ini harganya agak dipam naik ya. Kalau Floki itu memang uang developernya kayaknya sudah agak banyak di situ, jadi dia itu main pump and dump ya. Jadi keuntungan Floki itu ada yang ngepam, nanti di saat ngepam ya Anda harus TP, jangan nunggu RP1. Floki harganya berapa sih, nanti saya cek dulu ke Flokinya ya. Untuk Floki harganya 0,5 ya untuk rupiahnya ya. Nah ini Floki ini pas di indikator ini kan lagi bermain daripada awan Ichimoku ini ya. Nanti kalau pas di bawah, pokoknya di garis hijau bagian bawah Ichimoku ini, Anda kalau mau masuk ya di situ ya. Nanti TP-nya di mana? Kalau saat ini lagi bermain di dalam awan Ichimoku, berarti TP-nya di atas pas garis merah ini, resisten Ichimoku yang atas Anda TP ya. Ya memang tipis-tipis ini kan, di waktu time frame 4 jam ini memang ya kadang-kadang akurat, kadang-kadang enggak ya. Kalau ini waktunya yang tadi ngambil di bawah pas harga longsor ini ya udah ambil di bawah, sekarang waktunya TP. Tapi kalau kita mau masuk sekarang ya takutnya nanti turun ya, kita tetap nunggu di bawah lah, sabar, daripada kita masuk dulu nanti dilipat sama paus ataupun yang masuk duluan yang namanya lagi bermain game gila-gilaan ini ya. Kita harus bersabar, ambil strategi ya. Ya maaf lah, di sini saya ngomong kadang-kadang gelepotan, kadang-kadang banyak canda ya, sambil untuk hiburan. Yang ngapain lagi kita tegang-tegang yang terlalu muluk-muluk. Kita ngikuti arus saja. Kalau memang kondisinya marketnya lagi cerenges seperti ini ya kita ikut cerenges saja. Kalau marketnya nanti terbang-terbangan ya kita ikut terbang gitu aja ya bro. Yang penting saya memberikan sinyal untuk Anda nanti, dan yang namanya trading di sini, bermain kripto kan kita harus juga berhati-hati, saling mengingatkan ya. Harus memang jaga mental kita, nggak usah buru-buru. Mudah-mudahan nanti kita akan cuan. Jadi semua itu ada timingnya, bergantian ya. Mungkin yang naik dulu koin apa ya. Waktu saya dulu pegang Matic itu saya kejar-kejar XRP, nggak taunya XRP terbang ya. Saya masuk XRP, nggak taunya malah dibanting turun. Yang tadinya saya CL di Matic, malah Matic gantian naik bro. Emang kayak gitu, pincang sana pincang sini ya. Jadi gitu ya. Juga di sini saya kasih tip untuk penyembuh sakit jiwa ya. Jadi seperti ini bro, supaya kita itu pikirannya itu tenang, enjoy ya. Jangan terlalu yang namanya tegang-tegang, terlalu muluk-muluk atau berambisi yang berlebihan. Yang namanya main kripto ini saya kasih tahu tipnya ya, agar Anda bisa bertahan, agar Anda nanti cuan di kemudian hari, agar Anda bisa bertahan ya. Caranya seperti ini ilmu pamungkas lagi judulnya bro ya. Banyak cerenges, maaf ya saya. Jadi gini aja bro, nanti ada timingnya, ada waktunya kita cuan. Jadi kalau market turun kita santai aja, nggak bikin pusing ya. Kita jangan bikin pusing, kita ambil aja harga di bawah kalau turun ya. Kalau nanti kok naik ya kita ikuti aja alurnya, kita TP aja gitu. Jangan kita nanti banyak berpikir yang terlalu
aneh-aneh. Aduh, sudah cuan ini, barangkali nanti naik lagi, sayang lah. Jangan serakah seperti itu ya. Saya kasih tip untuk bermain kripto supaya Anda bertahan lama dan berhasil dan sukses ke depan. Seperti itu permainannya, santai sekali, santai. Ketika turun nanti blongsor ke bawah kayak perosotan TK, Anda ambil aja, siapkan dana ya, diambil. Nanti ketika naik ke atas ya Anda TP. Yang namanya market itu kan hanya naik dan turun, hanya bawah sama atas, nggak mungkin samping. Kalau nyamping kan namanya nyopet ya. Kayak hacker itu nyamping ya. Kalau market itu kan hanya naik dan turun ya. Ketika turun kita ambil, ketika naik kita TP. Jangan nanti kita serakah, aduh barang-barang kali nanti jadi 1000 perak ya. Jangan berpikir yang nggak waras, kita berpikir yang waras saja. Pokoknya bikin santai, enjoy. Tipnya di kripto seperti itu, ketika turun ngambil, ketika naik kita TP, gitu aja bro. Makanya kan harus DCE ya, DCE mau omong kosong, DCE apa kalau duitnya banyak, DCE berkali-kali ya. Kalau blongsor terus, bukan apa yang mau untuk DCE ya, ngomong tanya memang gampang ya. Begitulah di kripto, memang rumit. Kalau naik ya kita TP, kalau turun kita beli, gitu aja. Soalnya kemarin waktu di press harga tinggi nggak saya TP, nggak taunya sekarang blongsor kan begitu ya. Yang penting di sini channel ini kita saling sabar, saling ceria ya. Jangan ada yang tersinggung, apalagi kalau saya ngobrol teng pecotot itu semua di sini hanya sebatas candaan aja ya, bukan dalam arti saya menghina Anda ataupun yang lainnya ya. Kita harus dewasa ya di sini ya. Jangan kayak tempe mendoan lembek mulu. Ya, ini untuk vlognya seperti itu ya. Memang masuk di Indodax ya. Jadi yang namanya token Mijin itu banyak bro. Jangan kita mendewakan satu token, jangan. Yang penting kalau kita percaya di Price, memang satu punya blockchain ya, bikin exchange juga, kita itu ada nilai plus daripada Price itu. Makanya kita tahan aja, barangkali nanti kayak BNB kan awalnya juga 3 tahun itu baru lepas daripada di ETH ya, baru masuk di blockchainnya sendiri. Sampai sekarang blockchainnya laku, laris ya, laris manis Tanjung Kimbul, barang habis duit kumpul ya. Barangkali nanti Price akan seperti itu ya. Kalau vlog ini ya saya ingatkan untuk Anda, ini untuk main gambling aja. Pokoknya ini untuk scalping cocok ya. Kalau tadi yang ambil di bawah pasti udah dapat THR untuk lebaran ini ya. Kalau Price-nya sekarang masih merongos ya. Oke ya, begitu aja ya untuk vlognya ya. Ya, nanti saya akan sedikit bahas juga masalah fundamental saat ini. Kita perlu juga waspada, juga perlu hati-hati. Tapi saya sebetulnya males kalau berita-berita seperti itu bro. Kadang kebenarannya nggak jelas ya, kadang-kadang payah. Tapi yang namanya news itu lebih baik daripada technical analysis sih bro sebetulnya. Kalau katakanlah 70% news, kalau technical analysis itu hanya 30. Tapi ya tetap aja bro, kita hati-hati dan waspada. Ini semua pelaku pasar itu saya melihat beritanya itu mereka pada tahan diri bro, pada nggak masuk kripto dulu, dia masuknya ke emas. Sekarang lagi tahan diri. Jadi ini memang apa namanya, taktik, bukan taktik sebelah ya, bukan taktik ya. Kalau kita kan taktiknya kan kapan 1 rupiah, kapan nanti turun kita mau masuk, kapan scalpingan. Ini luar biasa taktiknya para globalis globalis Putin. Tadi juga saya kesel terlihat masa saya ditanya supply and demand bro, Bang tahu nggak supply and demand? Aduh, itu kan pertanyaan konyol anak TK. Supply and demand aja perlu kita tanya. Itu tanya saja sama pantat lo. Maaf ya bro ya, ini kita agak ngobrol yang sedikit ya. Nggak, maaf ya kalau kurang sopan. Ini banyak candanya, kadang-kadang keceplosan. Jadi ini bro ya, ini apa yang namanya lagi permainan global yang tingkat tinggi ya. Kalau saya ilmu pamungkas, kalau ini tingkat tinggi. Ini sambil untuk menghibur diri bro. Jadi tingkat yang sudah puncak lah. Cara apa ya, bukan puncak gunung yang lonjong itu bukan ya.
kemana-mana lari daya. Yang ini ya tolong di channel ini yang banyak gurau ya, kita bareng-bareng di sini biar awet muda. Kalau yang nggak suka canda, yang hanya serius sama sepaneng kayak patung, ya silakan Anda cabut ya. Ini channel untuk kebebasan, channel yang nggak perlu endorse sana sini ya. Kita memberikan tutorial apa adanya, dan kita juga canda tawa itu penting ya. Ini bro ya, ini yang nanti Bro lupa lagi. Jadi sekarang itu permainan global yang luar biasa, pertarungan kelas 1, semua itu lagi perang psikologi, jaga atur, pokoknya serangannya itu serangan model gaib bro, kayak model apa ya, model itulah yang katanya jarak jauh itu, apa yang namanya ilmu serangan jarak jauh ya, dengan gaib itu kan gaib yang betul-betul di alam gaib. Kalau ini gaibnya psikologi manusia, jadi otak A sama otak B, antara otaknya Fed sama otaknya yang menunggu kebijakan dari Fed ini lagi beradu bro ya. Anda pusing nggak? Anda mumet nggak? Kalau nggak Anda mumet, ini saya jelaskan seperti ini. Makanya kalau Anda cerdas sebetulnya nggak mumet, simple ini itu. Tapi kalau Anda yang nggak cerdas, yang didengarkan mulu-mulu aja, maka nggak, yang saya katakan nggak mungkin Anda masuk bro. Jadi gini bro ya, Fed itu banyak juga yang menginginkan kegagalan. Ini sebetulnya ilmu yang sangat jauh lagi. Fed itu banyak sekali yang menginginkan kegagalan, menekan inflasi, terutama pelaku pasar ya. Ini agak santai dikit ya. Pelaku pasar itu kalau melihat Fed gagal inflasinya, maka dia akan QE ya, maka akan berhenti naikkan suku bunga, maka akan pivot ya, habis itu menurunkan suku bunga ya, otomatis market terbang, pelaku pasar berbondong-bondong masuk. Paham ya dari situ ya? Tahu ya, jangan ngeyel ya. Kok masa Fed sampai pingin gagal, orang yang lain nggak masuk akal dong mas bro. Jangan ngeyel, ada plus, ada min, ada positif, ada negatif. Di dunia ini ada setan, ada malaikat ya. Ada orang yang pikirannya negatif, ada yang pikirannya positif, ting ya. Paham ya? Ada angkara murka di dunia ini. Nggak semua orang itu baik, juga banyak yang buruk ya. Paham ya? Itu maksudnya ya. Nanti kalau Fed itu gagal, otomatis pelaku pasar masuk setelah Fed pivot, apalagi menurunkan suku bunga. Itu yang dicari pakra pelaku pasar seperti itu, baru meledak, kita masuk ngekor, yang TP duluan nanti pemenangnya. Itu kita lagi lomba lari. Jadi itu yang dinamakan lagi pertarungan psikologi antara pelaku pasar dengan kebijakan Fed. Ya kan namanya manusia, ada yang kecil, ada yang besar, ada pemerintah, ada non pemerintah, ada Fed, ada musuhnya Fed. Paham nggak? Kalau itu mungkin lebih jelas ya, lebih paham ya. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi kondisinya ini sekarang lagi menunggu. Kalau nanti terjadi crash satu lagi, Anda masuk, itu kesempatan terakhir. Sebab nanti ini itu para pelaku pasar, para orang yang gila-gila itu yang nggak cocok dengan Fed. Itu Fed itu kan pinginnya, Fed itu kan memang bergerak, ingin yang tugasnya itu kan memang menekan inflasi ya. Kalau inflasi ditekan, suku bunga dinaikkan terus, otomatis banyak perusahaan bangkrut ya, banyak yang musuh-musuhnya, pokoknya yang kena kebijakan dari imbasnya Fed itu kan banyak ya. Nah itu dari pelaku pasar menunggu bagaimana Fed ini menurunkan suku bunga, pivot dulu, pelaku pasar ke langsung blek gitu loh, berkutak itu berbondong-bondong di situ, langsung mendidih, marketnya dibakar, ngebul ke atas. Itu baru yang namanya ngebul asli, itu di situ ya. Oke ya, paham ya di situ ya.
Hari ini memang saya agak sensitif dikit, agak ngobrolnya juga agak kelepotan. Yang penting inti daripada yang saya katakan ini masuk di masuk di dalam pemikiran Anda untuk pemasukan ilmu itu ya. Jadi gitu ya bro ya, kita harus sabar. Kalau uang yang sudah masuk, yang sudah kita belanjakan ke koin-koin ya, kita tunggu sampai nanti next bulan yang akan datang. Tapi kita juga kalau uangnya ada, yang kalau nggak ada jangan dipaksakan ya, untuk bisa di saat crash nanti bisa kita masuk lagi ya. Yang soalnya masalahnya dari pihak pelaku pasar itu kan sebetulnya kan menunggu harga crash bro. Memang mereka pinter-pinter atur psikologi mereka, tahan diri mereka, permainannya cantik bro. Dia tuh nunggu market itu kan yang diharapkan crash dulu, hancur-hancuran dulu. Kalau udah hancur-hancuran kan Fed kan nggak mau, otomatis kan dia akan pivot ya, menurunkan suku bunga ke depannya, yang itu pasti akan market naik. Makanya pelaku pasar itu menunggunya di situ bro ya. Kita kan harus sabar ke situ ya. Memang kalau yang orang nggak sabaran, yang melihat market turun sedikit udah pusing, sudah panik ya, nggak cocok untuk di kripto. Kalau kripto harus begini ya. Cukup ya untuk obrolannya ya, kita sambil membahas lagi token XLM ini ya. Kita siap-siap untuk next bulan yang akan datang. Salah satu koin yang berfundamental bagus yang terus saya bicarakan terus, bahwa dengan XRP XLM ini nanti teknologinya akan dipakai EMF ya. Ini nanti siap-siap di saat crash lagi. Emang kalau dilihat dari technical analysis itu dalam berkepanjangan ini candlenya ini sudah mulai ada pelemahan ya bro ya. Dan ini kemungkinan nanti kedepannya kalau turun ya tetap akan turun, mungkin nggak seberapa tapi akan naik ya. Ini trennya itu udah melemah, jadi tren daripada sellnya yang orang pada jual-jual itu sudah mulai melemah, dan ini sudah mulai konfirmasi untuk bullish sebetulnya ya. Kalau kita nggak ada berita-berita fat-fat yang buruk mengenai Fed dan segala macam, orang pada nunggu harga di bawah, terutama pelaku-pelaku pasar, mungkin ini sudah terbang. Kita sabar aja. Yang jelas ini koin yang berfundamental ya, dikatakan ya kakak beradik sama XRP ya di situ ya. Mungkin obrolan cukup ya, sudah lengkap semua ya. Udah ada hiburan, ada jogetan, ada goyangan ya. Tapi ya Anda harus dipelajari, harus disaring ya. Semua itu juga ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bermanfaat ya tentunya ya. Yang kalau Anda kaji yang saya uraikan tadi kan banyak juga yang taktik ya, taktik bukan tangan sebelah, banyak taktik, cara teknologi, cara atur psikis, bagaimana mental, kesabaran, gimana TP ya, dimana kita masuk ya, penuh dengan perhitungan, dan untuk invest yang jangka panjang ya. Mungkin seperti itu aja ya. Bila banyak kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, kurang sopan ya, mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Anda puasa yang berkualitas ya, agar mendapatkan pahala yang besar ataupun ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, no sangkut.